Halo rekan-rekan, kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita yaitu Larven. Di video kali ini saya ingin membagikan informasi manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita menanam pakan ayam sendiri di belakang rumah atau di halaman belakang. Jadi simak videonya rekan-rekan supaya tidak ketinggalan informasi menarik seperti ini. Kita intro dulu ya. Baik rekan-rekan, jadi manfaat kita untuk menanam bahan pakan ayam ya itu tentunya adalah untuk menghemat biaya pakan. Karena yang kita tahu bahwa dalam peternakan, khususnya peternakan ayam, itu biaya operasional terbesar adalah biaya pakan karena mencapai 70% rekan-rekan ya untuk menunjang keberhasilan dalam beternak. Tentunya kita dalam beternak itu rata-rata ingin mendapatkan keuntungan dari ternaknya. Jadi dengan kita memiliki tanaman yang merupakan salah satu bahan pakan ayam yang kita tanam sendiri, kalau memang kita mempunyai lahan yang mendukung ya, di belakang halaman rumah atau di belakang halaman, maksud saya di belakang kandang ayam kita, itu kita tentunya akan mengurangi biaya pakan yang relatif lebih sedikit ya rekan-rekan ya. Supaya apa? Setidaknya dengan tanaman yang kita tanam itu kan kita mengeluarkan modal yang kecil. Contoh kalau misalnya rekan-rekan menanam seperti ya daun pepaya, daun singkong atau daun kangkung ya, itu rekan-rekan tidak perlu merawat rekan-rekan. Rekan-rekan hanya perlu memanen, ya kan? Jadi kalau rekan-rekan punya lahan yang mendukung dengan lahan yang sekiranya bisa cukup untuk bercocok tanam tanaman-tanaman semacam ini, tentunya rekan-rekan bisa mengurangi kos pakan atau biaya pakan dalam pemeliharaan ayam, ternak ayam rekan-rekan ya. Ya kalau memang skalanya besar ya berarti rekan-rekan butuh lahan yang lebih besar gitu. Kalau skalanya hanya ternak rumahan, saya rasa menanam pepohonan yang semacam ini nggak terlalu besar ya rekan-rekan ya, nggak terlalu butuh banyak lahan yang cukup luas begitu ya. Nah jadi yang bisa rekan-rekan manfaatkan, tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bahan campuran pakan ayam ya. Tapi ini saya rekomendasikan hanya untuk pakan ayam kampung ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan tanam untuk ayam broiler atau ayam ras petelur, saya rasa kurang cukup baik untuk pertumbuhannya begitu rekan-rekan ya, dan kurang cukup optimal untuk produksinya kalau untuk ayam ras petelur. Jadi rekan-rekan bisa tanam yang mudah ya rekan-rekan, tidak perlu yang repot begitu, seperti daun pepaya. Pohon pepaya itu kan dia bisa tumbuh sendiri. Nah daunnya rekan-rekan bisa manfaatkan untuk pakan ayam, itu juga bagus rekan-rekan untuk mencegah beberapa penyakit pada ayam. Lalu ada lagi daun singkong. Daun singkong itu rekan-rekan dapat satu batang pohon singkong ya yang mungkin panjangnya 2 meter. Rekan-rekan potong 20 cm 20 cm, itu rekan-rekan tanam dan dalam waktu 8 bulan itu rekan-rekan bisa panen daun dan singkongnya rekan-rekan ya. Atau kalau rekan-rekan mau supaya mengirit biaya untuk pembuatan pagar, rekan-rekan bisa tanam pohon singkong karet rekan-rekan ya. Itu daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam, tapi perlu ada treatment khusus untuk daun yang dari daun singkong karet ya rekan-rekan ya. Itu tidak boleh langsung kita berikan pada ayam, itu ada treatment khususnya. Itu rekan-rekan bisa tanam ya di seputar lingkungan kandang rekan-rekan ya. Itu setiap 20 cm atau 30 cm rekan-rekan tanam satu batang. Itu nanti dalam 1 tahun pasti sudah rimbun dan bisa jadi pagar hidup rekan-rekan ya. Pagar yang tidak pernah mati begitu. Sedangkan daunnya bisa rekan-rekan manfaatkan untuk campuran pakan ayam. Tapi kalau singkongnya
saya sarankan jangan rekan-rekan, itu bahaya untuk kesehatan ayam kita. Lalu ada lagi daun bayam rekan-rekan. Daun bayam itu bisa rekan-rekan manfaatkan untuk kebutuhan ternak ayam ya rekan-rekan ya. Nanti yang tunas mudanya itu, daun mudanya itu bisa untuk rekan-rekan mungkin jadikan sayur buat rekan-rekan di rumah, dan daun-daun tuanya itu rekan-rekan manfaatkan untuk campuran pakan ayam. Kemudian ada lagi daun kangkung rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa tanam daun kangkung. Nah, daun kangkung itu jangan rekan-rekan cabut, tapi rekan-rekan potong sebagian di bagian atasnya. Sama perlakuannya rekan-rekan, kalau memang rekan-rekan butuh sayur, rekan-rekan bisa ambil bagian mudanya dan tuanya untuk campuran pakan ayam, begitu rekan-rekan ya. Jadi semuanya itu bisa rekan-rekan manfaatkan. Rekan-rekan bisa rajang tipis-tipis untuk campuran pakan ayam rekan-rekan ya. Seperti dicampurkan dengan dedak padi ataupun jagung giling begitu ya. Dan nanti bisa juga ditambahkan konsentrat ayam atau pur begitu ya. Dan itu semua nanti bisa mendukung pertumbuhan ayam rekan-rekan dengan baik, tapi dengan dosis tertentu ya rekan-rekan ya. Tidak dalam artian 90% atau 70%-nya dari pakan daun-daunan ini itu ya tidak mendukung pertumbuhan juga gitu. Nanti ayamnya kurus-kurus rekan-rekan, kan mereka juga butuh nutrisi lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka, tidak hanya seputar daun-daunan hijau ini. Oh ya rekan-rekan, kami juga pernah sampai kesulitan ya, kehabisan waktu pas di musim panas, musim kemarau tahun lalu itu, kehabisan daun pepaya, daun singkong, daun bayam yang kita tanam juga untuk mendukung pakan tambahan, pakan hijauan untuk ayam kampung yang kami ternakkan itu. Jadi kami sempat memanfaatkan daun murbei. Kalau rekan-rekan belum tahu daun murbei itu, rekan-rekan bisa nanti cari-cari referensi ya di internet. Ada juga daun pisang rekan-rekan. Jadi kita waktu itu memang karena kekurangan pakan hijauan maksudnya, itu kita menggunakan daun murbei dan juga daun pisang di selang-seling ya. Hari ini daun pisang, nanti kemudian besok daun murbei. Itu hasilnya juga bagus rekan-rekan untuk pertumbuhan ayam, dan ayam tidak mengalami masalah pencernaan apapun. Mereka sehat, bisa terpanen dengan baik rekan-rekan. Karena di saat itu memang untuk tanaman-tanaman yang sudah kita tanam itu seperti daun pepaya, daun singkong, dan daun bayam, itu semuanya habis rekan-rekan karena kekurangan air ya. Jadi dia pertumbuhannya lambat untuk daun pepaya dan daun singkongnya begitu. Ya begitu dulu rekan-rekan ya. Informasi dari saya, semoga bisa menjadi referensi rekan-rekan ya untuk beternak ayam, dan selalu semangat dalam beternak, jangan mudah menyerah, jangan patah semangat. Sekian dulu video dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like dan komentar yang positif. Kemudian yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait peternakan ayam kampung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.